Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah satu dari 4 perempuan mulia yang dijamin masuk surga dan memiliki kedudukan tinggi di mata Allah berkat keteguhan imannya. Kisah Asiyah istri Fir'aun Raja Zalim di zaman Nabi Musa alaihi salam patut diteladani terutama bagi kaum perempuan. Kisah Asiyah mempertahankan keimanannya diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah menceritakan kisahnya dalam surah Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dalam kitab Uqudul Jain, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi menceritakan kisah Asiyah yang menjadikan tauhid kepada Allah adalah segalanya. Untuk diketahui, Asiyah binti Muzahim adalah perempuan Bani Israel keturunan para nabi. Meski suami merupakan seorang yang dikenal sangat jahat dan kejam, Asiyah adalah sosok yang sabar, sopan, santun, juga penuh kemuliaan. Ia adalah seorang wanita dengan budi pekerti luhur, penyayang, dan penuh keteguhan untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Tak hanya cantik budi pekertinya, Asiyah juga merupakan seorang wanita yang begitu cantik parasnya. Kecantikannya inilah yang membuat Raja Fir'aun bertekuk lutut padanya. Fir'aun begitu menyayangi Asiyah dan menuruti apa yang diinginkan wanita mulia tersebut, termasuk menuruti kemauan Asiyah mengangkat Musa alaihi salam sebagai putranya. Seperti pengantin baru pada umumnya, awal pernikahan menjadi saat-saat yang membahagiakan. Apalagi saat itu Asiyah menjadi istri dari seorang raja besar di zamannya. Namun sayang, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Fir'aun mengaku bahwa selain sebagai raja, ia juga merupakan Tuhan dan meminta semua rakyatnya menyembahnya. Apa yang dikatakan Fir'aun tentu saja membuat Asiyah berat hati. Ia juga dipaksa menyembah suaminya sendiri dan mengakui bahwa sang suami adalah Tuhan. Dengan penuh kesabaran, Asiyah menuruti permintaan suami. Walau di dalam hatinya ia sangat keberatan, tersiksa, dan berontak. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun, Asiyah terus bersabar menghadapi sifat buruk sang suami. Suatu ketika, ia bahkan rela berkorban nyawa menghadapi perlakuan sang suami. Ketika Nabi Musa alaihi salam mengalahkan para tukang sihir Fir'aun, keimanan Asiyah semakin mantap. Keimanannya kepada Allah sebenarnya sudah lama tertanam di hatinya. Asiyah menolak menyatakan Fir'aun suaminya sebagai Tuhan. Dalam tafsir Murrah Labid disebutkan bahwa benih-benih iman dalam hati Asiyah mulai tampak ketika ingin mengasuh Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai. Saat itu Asiyah memohon kepada suaminya Fir'aun untuk tidak membunuh bayi mungil tersebut. Bahkan ia meminta untuk menjadikannya anak angkat. Asiyah berkata, "Ia bisa menyenangkan hatiku dan hatimu, maka janganlah kamu membunuhnya, karena bayi ini berasal dari negeri lain, bukan Bani Israel. Semoga ia bisa bermanfaat bagi kita." Fir'aun pun mengabulkannya. Setelah Nabi Musa tumbuh dewasa dan diangkat sebagai utusan Allah, para tukang sihir Fir'aun berhasil dikalahkannya. Setelah mengetahui kekalahan tukang sihir itu, keimanan Asiyah semakin teguh. Asiyah semakin yakin bahwa ada zat yang menciptakan dan mengatur urusan manusia, bukan Fir'aun suaminya yang mengaku mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Setelah mengetahui jelas keimanan istrinya, Fir'aun pun menjatuhkan hukuman dan siksa yang berat. Kedua tangan dan kaki Asiyah diikat, ia diterlentangkan di atas tanah yang panas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Fir'aun mengikat istri dengan besi sebanyak 4 ikatan pada kedua tangan dan kedua kakinya. Jika ia telah meninggalkan Asiyah terbelenggu, maka para malaikat menaunginya." Tak cukup sampai di situ, Fir'aun kembali memerintahkan para algojonya menjatuhkan sebongkah batu besar ke dada Asiyah. Nauzubillah, sungguh siksa yang amat berat dan sangat tidak manusiawi. Ketika Asiyah melihat batu besar itu hendak dijatuhkan padanya, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Allah Tuhanku,
bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga. Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperlihatkan sebuah gedung di surga yang terbuat dari marmer berwarna mengkilat. Asyah sangat bergembira, lalu ruhnya keluar menyusul, kemudian barulah batu besar itu dijatuhkan pada tubuhnya. Beliau tidak merasa sakit karena jasadnya sudah tidak mempunyai nyawa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga memuji Asyah dan 3 perempuan mulia lainnya. Beliau bersabda, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Tidakkah kita menjadikan Asyah sebagai teladan hidup kita untuk meraih kemuliaan itu? Apakah kita tidak malu dengannya? Di mana dia seorang istri raja, gemerlap dunia mampu diraihnya, istana dan segala kemewahannya dapat dengan mudah dinikmatinya. Namun apa yang dipilihnya? Ia lebih memilih disiksa dan menderita karena keteguhan hati dan keimanannya. Ia lebih memilih kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jangan sampai dunia yang tak seberapa ini melenakan untuk meraih janji Allah Ta'ala, yaitu surga dan kenikmatannya. Jangan sampai karena alasan kondisi, kita mengorbankan keimanan kita dan mengorbankan akidah kita. Marilah kita teladani Asyah binti Muzahim dalam mempertahankan iman. Jangan sampai bujuk rayu setan dan bala tentaranya menggoyahkan keyakinan kita. Janganlah penilaian manusia dijadikan ukuran, tetapi jadikanlah penilaian Allah sebagai tujuan. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan surga tertinggi yang penuh kenikmatan. Demikianlah kisah Asyah binti Muzahim. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mengikuti jejaknya yang meninggal dalam keadaan teguh menggenggam tauhid. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.